Oke, selamat pagi. Dalam pertemuan ini akan dijelaskan tentang FB Growth ya, sebagai lanjutan dari Association Rule Mining dan a priori tadi gitu ya. Oke, jadi FP Growth ini singkatan FP-nya itu ya frequent pattern gitu ya. Artinya kan a priori sendiri juga menggunakan frequent pattern gitu ya ke sana. Jadinya dalam buat association rule mining kita nggak bisa lepas dari frequent pattern gitu ya. Jadinya dua ya, precedent dan dependent itu merupakan frequent pattern gitu. Untuk apa kita mencari presiden atau dependent yang jarang terjadi gitu? Kita mencari yang sama-sama lumayan sering terjadi ya, menurut thresholdnya itu, dan menghubungkan dua kejadian itu gitu ya. Di growth ya itu tumbuh gitu ya, tumbuh dari satu jadi banyak gitu, membentuk struktur pohon gitu ya. Jadi FV growth kurang lebih seperti ini gitu ya. Headingnya di sini misalnya ada F sampai P gitu ya. Acak sih, bukan urutan alfabetnya. Ini ada frekuensinya 443333 gitu ya sini ya. Jadinya di sini bedanya dengan ini ya, bedanya dengan a priori dia top down dari atas ke bawah gitu ya di sini ya. Jadinya di sini kita bisa lihat di dua baris ini ya, F dan C ditaruh. Kenapa F dan C? Karena sama-sama frekuensinya tinggi gitu ya, sama-sama sering terjadi ya. Oke, ya, jadi frekuensi itu istilah dari segala ini ya, bidang untuk seberapa muncul sering terjadi. Misalnya frekuensi radio gitu, dalam satu detik itu berapa gelombang kan gitu ya. Jadi di sini dalam satu tabel itu misalnya terjadi berapa kali seperti. Jadi ada total dan ada ini ya, terjadi kejadian itu frekuensi ya. Seperti itu. Ini sini diurutkan sini ya, yang berikutnya gitu, B dan P gitu sana ya. Di sana diurutkan, jadinya nanti semakin menurun. Kalau F saja 4, kalau F dan C berapa gitu ya, F dan B berapa. Dan di sini lanjutannya tidak ada gitu menurut ini. Nanti dibentuk pohon seperti ini sehingga bisa dilihat nanti angka selanjutnya itu berapa lanjutannya gitu ya. Jadi otomatis logikanya semakin ke bawah semakin menurun, semakin banyak perpaduan semakin menurun gitu ya. Dari sana kita bisa tahu pola apa aja yang ada dan berapa kali kejadiannya ya, gabungan tersebut gitu ya. Ini pada lintasan pertama, kalau menghitung kemunculan item, biasanya kita perlu menghitung kemunculan dari masing-masing kejadian gitu ya. Dan di sini logikanya kalau ini ya, semua kalau kita berawal dari association mining itu kita nggak bisa lepas dari pola transaksi gitu. Apa yang dibeli barengan itu logika dasarnya. Tapi pada tingkat advance itu bisa kita gabungkan dua fitur yang beda gitu, dua field yang beda gitu ya. Jadi itu nanti lebih banyak dijelasin di genetic programming ya, nanti saya. Oke, itu nih pasangan nilai atribut ya, nilai kumpulan data transaksi penyimpanan perhitungan dalam tabel header ya, seperti ini, dibuat seperti ini. Jadinya yang frekuensinya tinggi ditaruh di pohon bagian mendekati root gitu ya, bagian level atas. Dan yang kedua, membangun struktur pohon ya frequent pattern dengan memasukkan transaksi ke dalam tree gitu. Tree ini apa gitu ya? Tree ini adalah bukan salah ketik gitu. Kok salah ketik, harusnya E double gitu kan ya, bukan. Tapi ini ada tree itu adalah gabungan gitu ya. Ini misalnya T dan O gitu, TO jadi 7 kali gitu ya. T dan E ya, dan N gitu, 10 ya, 12 kali ya, TED dan ini sebagainya. Ini banyak di sini gitu ya. Ini juga bisa dihitung di sini, tapi tree itu umumnya dihitung sampai di ini ya, ujung daunnya gitu ya, ujung rantingnya gitu ya, sana ya, seperti itu. Jadi misalnya I saja 11 gitu ya, bisa dihitung juga. Tapi semua ini ada nilainya gitu ya. 5, 9. Jadi dari 11 menurun ke 5 ya, nambah lagi jadi 9 gitu ya. Di sini apa? Jadinya di sini kejadian itu ini ya, bisa jadi yang ini bisa bersyarat ya, bisa bersyarat. Jadinya kita hitung
perhitungan ini bisa kita lakukan. Misalnya in itu asal ada in dalam itu kita anggap ini jadinya kalau di sini misalnya kita kondisikan seperti itu totalnya adalah ini 14 ya, 14. Dan ini juga total dari semua. Ini juga bukan ini tapi mungkin 25 ya, artinya 25 gitu. Tapi di sini kondisi tree di sini perhitungannya kejadian tunggal saja gitu ya. Jadinya ito adalah 11 ya, in to adalah 5 ya. INN in ya, penginapan itu misalnya 9 seperti itu ya. Tapi kalau dalam perhitungan yang dikondisikan itu adalah asal ada gitu ya, asal ada. Kalau ini jenisnya itu yang harus sendiri, nggak boleh ada huruf lain, misalnya seperti itu ya, gitu. Ini huruf itu bisa nggak mesti beneran tentang alfabet aja, tapi juga bisa tentang ini ya, pola transaksi, terus juga pola harga ya, dan sebagainya itu ya, pola harga dan lokasi ya, dan sebagainya gitu ya. Jadinya pola harga seperti ini terjadi di lokasi ini dan ini seperti itu ya. Terus harga barang kisaran ini terjadi di jenis kategori barang ini dan ini seperti itu. Banyak ya contohnya. Artinya machine learning kenapa populer itu karena simple ya dalam kita memahami itu ada trading data, ada evaluasi seperti itu. Tapi kalau sustainable mining itu kita perlu memformat data terlebih dahulu dan kita lebih memerlukan ini ya, atribut apa yang kira-kira bisa dibentuk dalam presiden dan dependen seperti itu kurang lebih ya. Jadi di sini ada pre-processingnya ya, sana item dalam setiap transaksi harus diurutkan berdasarkan urutan frekuensinya dalam dataset sebelum dimasukkan sehingga pohon dapat diproses dengan cepat. Intinya sana ya harus di pre-processing dulu untuk menghitung frekuensinya. Ya, jadi kalau semakin beragam ya semakin semakin lama proses awalnya gitu ya. Item dalam setiap transaksi yang tidak memenuhi prasyarat ya dukungan minimum akan dibuang. Itu intinya di sini misalnya ada suatu kejadian gitu ya, kejadian dalam instansi dalam suatu database itu misalnya baju berwarna yang jarang gitu ya, misalnya warna abu muda gitu misalnya jarang ya itu gitu seperti itu. Jadinya misalnya baju lengan panjang abu muda dengan V-neck gitu misalnya kayak gitu ya. Itu jadinya V-necknya banyak, lengan panjang banyak, tapi abu mudanya itu sendiri, warna abu mudanya sendiri jarang, sehingga otomatis dalam pembuatan pohon itu warna abu mudanya itu dihilangkan gitu, sehingga tidak masuk dalam itu karena ternyata dalam database itu atribut warna untuk abu muda itu di bawah minimum, sehingga nggak usah ikutan dihitung karena ujung-ujungnya karena itu cuma dari 1000 data misalnya kejadiannya cuma 10 gitu, otomatis walaupun V-neck sama lengan panjang misalnya gitu jenisnya banyak gitu, kalau berhubungan dengan abu muda maksimal adalah 10, sehingga itu nilai minimum yang tidak terpenuhi sehingga tidak usah dipertimbangkan seperti itu ya misalnya ya. Terus diperbandingkan dengan a priori. Kalau a priori tadi kan di kedalaman dulu gitu ya, sehingga sana bottom up. Sebaliknya FP growth adalah top down gitu di sana ya. Jadi berkebalikan ya. Jadinya persamaan kedua algoritma, keduanya menggunakan frequent pattern, tapi beda pendekatan. A priori dari top down dan FP growth adalah top down dan a priori bersifat bottom up gitu ya. Gitu dalam web crawling juga ada gitu ya, jadinya depth sama spread gitu ya. Kalau FP growth adalah depth-nya, kalau a priori adalah spread-nya gitu ya. Terus ini juga ada conditional FP3 gitu ya, ya ada ya. Jadi di sini ini ya, kondisional itu ada jika makanya gitu ya sana ya. Nah, di sini ada masing-masing item dan supportnya gitu ya. Supportnya di sini. Jadi misalnya kita mulai ID 12 ya 7 gitu sini ya. Terjadi 7 kali ya. Habis itu dengan ID 11 barengan terjadi 4 kali gitu ya. Gitu. Jadinya 3 kali yang bukan dengan 11 seperti itu bisa kita di sini ya. Itu sampai ini menurun jadi ini ya.
apa namanya, ini ada yang double gitu ya, ada double misalnya 15 dan 15 seperti itu misalnya ya. Ini, ya itu. Jadinya seperti itu ya, jadinya ini kondisional ini yang bisa diikutin dalam bentuk pohon adalah yang garisnya tegas gitu ya, yang bukan titik-titik ya sana. Jadi dibentuk berdasarkan ini dari sana kalau kita ikutin yang ini kan nggak berakhir di sini gitu ya, tapi itu apa namanya jika ini bisa dicapai support yang maksimum gitu sana ya 13,2 gitu seperti itu 11,2 gitu ya, jadi rata-rata 2 1 ya 2 ya 1 2 jadinya ya 1 komaan jadinya supportnya gitu ya seperti itu ya. Itu di sini ini ya, dibentuk dari samping gitu ya notesnya di sana ya. 11-nya ditaruh di ini ya di sini. Nah ini juga kondisinya bukan kondisi yang ini ya dicek semua, tapi 11 saja gitu. Jadinya ini adalah suatu kalau diumpamakan dalam transaksi belanja 11 itu adalah barang yang jarang dibeli sendirian gitu ya. Apa namanya? Pasti dibarengi dengan barang lain kayak gitu. Itu yang di sini ya. Itu di sini ya. Oke, ininya 2 seperti itu. Ya, jadi conditional tree ya sana dibuat yang merupakan pohon FP asli yang diproyeksikan ke I gitu ya sana ya, diproyeksikan yang titik-titik ini gitu ya. Oke, support dari semua nodes di pohon yang diproyeksikan dihitung ulang ya setiap node dengan jumlah turunannya ya. Nodes pohon, sub pohon ya sana memenuhi dukungan yang minimum dan makasih. Sehingga sini nanti untuk membentuk ulangnya lebih mudah gitu ya. Oke, pertumbuhan rekursif ya berakhir ketika tidak ada item individual yang bergantung pada ambang batas support ya minimum ya. Part yang dihasilkan dari root ke I akan menjadi frequent item set sana ya. Gitu ya, root ke I nya sana ya. Ini ya, semua jadi frequent item set ya. Kalau set lebih dari satu item ya pastinya ya. Gitu ya. Setelah langkah ini, pemrosesan dilanjutkan dengan item header yang paling tidak didukung berikutnya dari FP asli. Kurang lebih seperti itu ya. Sehingga terbentuk seperti itu ya. Oke, itu barangkali untuk penjelasan cara kerja FP3 ya. Nanti untuk tugas besarnya ya bisa menggunakan ini juga. Oke, sekian. Terima kasih ya.